Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian ya, topik pembahasan kali ini pada Al-Quran Surah Al-Isra, artinya ya perjalanan malam. Ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulidullahu awid'u rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tuhafiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Artinya ya, katakanlah, dalam kurung Muhammad, ini maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan yang jelas beserta umatnya ya. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi wala tasar bisolatika, ya Allah berfirman ya, janganlah mengeraskan suaramu ketika engkau sholat ya. Nanti akan kita bahas dengan membuka hadisnya ya, saudara-saudaraku ya, kaum muslimin. Bahasanya Allah berfirman, jangan mengeraskan suaramu ketika sholat. Nah, lebih jelas lagi bila kita membuka hadisnya ya. Ini hadisnya pada ringkasan Bukhari jilid 3 ini ya, bagian tafsir. Cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Fi qouli ta'ala ya. Pada perkataan Allah ya, Allah Ta'ala ini ya. Kita langsung aja terjemahannya ya. Ini hadis keseluruhannya sini bisa dibaca. Kita tidak membacanya semua ya, karena saya melihatnya dari HP ya, kurang jelas. Makanya kita langsung pada arti ya. Dalam hadis ke 1932 tentang ayat ini ya. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Mekah. Ketika itu apabila Rasulullah mengerjakan sholat bersama para sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya
dalam membaca Al-Quran. Apabila orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencaci Al-Quran, mencaci Tuhan yang menurunkannya, dan mencaci orang-orang yang menyampaikannya. Maka Allah berfirman kepada nabinya, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, yakni dalam membaca Al-Quran. Karena apabila orang musyrik itu mendengarnya, mereka akan mencaci Al-Quran, dengan janganlah pula merendahkannya, yang mengakibatkan para sahabatmu tidak bisa mendengarnya. Para sahabat tidak bisa mendengar ketika dipelankan. Dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi jalan tengah, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lemah ya. Perdengarkanlah kepada mereka, tapi jangan keras-keras ya. Kita memperdengarkan kepada orang-orang yang musyrik, yang tidak beragama Islam itu dengan lemah lembut maksudnya ya. Jangan keras-keras, supaya mereka dapat menerima Al-Quran darimu. Supaya para kaum musyrikin itu bisa menerima Al-Quran dengan lemah lembut. Ini yang perlu kita pahami ya. Ketika kita sholat atau kita membaca Al-Quran, janganlah mengeraskan suaramu. Allah berfirman, perdengarkanlah dengan lemah lembut kepada mereka ya kaum musyrikin, supaya mereka menjadi mu'alaf, orang-orang yang hatinya dilemahkan. Tetapi saat ini perkembangan umat ya, di masjid-masjid ketika sholat aja mereka memakai mic sehingga keluar suara ke ruangan masjid sampai terdengar ke seantero kampung ya. Satu desa itu bahkan melewati batas, dikuatkan suara sholat itu. Alasannya kalau ditanyakan kenapa kok pakai mic ketika sholat, ya karena syiar katanya ya. Kadang-kadang tidak mengerti apa itu syiar, bagaimana caranya ya. Mereka katakan itu syiar. Yang sayangnya ya semua membaca Al-Quran, tetapi entah bagaimana ayat ini tidak diperhatikan. Bahkan para ustadz semuanya pun kebanyakan ya, tidak semua ya, kebanyakan ya seperti itu. Tidak membuka hadisnya, tidak membuka artinya, tidak mempersoalkannya. Alasannya juga kenapa di Mekah katanya, di Mekah itu di Masjidil Haram suaranya kuat, terdengar keras. Padahal di Masjidil Haram dan sekitarnya itu tidak ada kaum musyrikin. Nah, itu hati-hati. Karena di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya bila terdengar kaum musyrikin, nah itu yang berbahaya ya, maka mereka akan memperolok-olokkan. Allah memperingatkan bahwasanya, mengajarkan bahwasanya memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan lemah lembut kepada mereka. Ya, kita memperlihatkan amal ibadah kita, keseharian kita baik gitu. Tidak mengganggu orang, membantu orang ya. Bersama-sama berbuat kebaikan walaupun lain agak kepercayaan, yang agama kita Islam, agama yang lain juga berbuat kebaikan, gotong royong misalnya kan, sama-sama baik kan. Ini yang perlu kita waspadai, bahwasanya ya beribadah itu harus ada ilmunya ya, sehingga tidak sesat. Karena nanti kalau kita bahas bisa juga orang yang sholat juga celaka. Itu berbahaya betul, benar ya. Ya demikianlah, marilah sama-sama kita hayati
Apabila kita di masjid memakai mic ya untuk di sekitar orang yang sholat saja, itu saran saya, supaya tidak membantah apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.